Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Bapak Ibu Guru hebat dimanapun Anda berada. Salam Guru Penggerak. Kali ini saya akan memaparkan aksi nyata modul 1.4 penerapan budaya positif. Saya Bayu Iqbal Setiaji dari SD Negeri 1 Parakan, Kabupaten Banjarnegara. Saya Bayu Iqbal Setiaji, CGP Angkatan 9 dari Kabupaten Banjarnegara. Saya mengajar di SD Negeri 1 Parakan. Pada guru penggerak kali ini, saya difasilitatori oleh Ibu Siti Asia dan pengajar praktiknya adalah Ibu Sutarti. Pendahuluan. Filosofi Ki Hajar Dewantoro, guru hendaknya harus mengedepankan pembelajaran berpusat pada murid, memberikan ruang kepada murid untuk mengembangkan potensi yang ada pada dirinya, mampu menjadi teladan sebagai agen perubahan dalam dunia pendidikan, sehingga dengan adanya perubahan yang signifikan, maka tidak menjadi hal yang mustahil lagi terwujudnya profil belajar Pancasila di sekolah. Ki Hajar Dewantoro dikenal dengan nama Raden Mas Suwardi Suryaningrat. Beliau adalah tokoh pergerakan, aktivis, politisi, dan pelopor pendidikan bagi rakyat pribumi di Indonesia saat zaman penjajahan Belanda. Ki Hajar Dewantoro juga merupakan pendiri perguruan taman siswa di Yogyakarta. Taman siswa didirikan untuk memberikan kesempatan bagi warga pribumi untuk bisa mendapatkan hak pendidikan seperti halnya para bangsawan dan orang-orang Belanda yang tinggal di Indonesia. Lalu, apa saja pemikiran filosofis Ki Hajar Dewantoro dalam dunia pendidikan? 1. Tentang trilogi pendidikan. Yang pertama, Ingarso Sungtulodo memiliki arti seorang guru merupakan pendidik yang harus menjadi contoh ataupun panutan. Sebagai seorang pendidik, segala perilaku dan sikap seorang guru akan menjadi contoh bagi peserta didik baik dalam proses tumbuh dan kembangnya. Guru akan dituntut menjadi contoh yang baik bagi anak didiknya. Yang kedua, Ingmatnyo Mangunkarso. Ketika seorang guru berada di tengah-tengah anak didiknya, dia harus memberikan motivasi dan inspirasi bagi peserta didiknya. Sebagai seorang pendidik, saya berkomitmen untuk meningkatkan kemampuan diri saya agar dapat memberikan motivasi dan inspirasi untuk anak-anak didik saya. Yang ketiga, Tutwuri Handayani. Seorang guru harus mampu untuk memberikan semangat dan dorongan bagi peserta didiknya. Sebagai seorang pendidik, saya harus mampu memberikan semangat dan dorongan kepada peserta didik agar menjadi insan yang nantinya akan berguna bagi masyarakat di sekitarnya dan terutama bangsanya. Kedua, menuntun kodrat anak. Kemampuan anak dalam menerima pelajaran di kelas berbeda-beda. Makna dalam praktek pembelajaran di kelas, strategi atau metode pembelajaran yang digunakan harus menyesuaikan masing-masing anak. Anak akan berkembang sesuai dengan kodrat masing-masing. Anak akan menemukan kemerdekaannya dalam belajar. Pendidikan yang menuntun sangat diperlukan untuk mengembangkan anak di era sekarang. Seorang pamong dapat memberikan tuntunan agar anak dapat menemukan kemerdekaannya dalam belajar. Ketiga, pembelajaran berpusat pada anak. Pendidikan yang berkualitas tinggi merupakan bentuk pemenuhan kebutuhan siswa agar menghasilkan lulusan yang berkualitas. Dalam hal ini, peran guru sangat dibutuhkan dan guru perlu memahami bahwa dalam mengajar dapat memahami banyak cara untuk memastikan semua siswa menerima pembelajaran yang bermakna. Penerapan pembelajaran berpusat pada anak akan menjadi suatu kemajuan dari kualitas pendidikan yang ada di Indonesia. Yang keempat, budi pekerti. Budi pekerti merupakan keselarasan yang sudah ada di dalam diri anak. Budi pekerti dapat melatih anak untuk memiliki kesadaran diri.
yang utuh untuk menjadi dirinya. Masyarakat dan keluarga merupakan tempat untuk berinteraksi sosial. Oleh sebab itu, peran orang tua sebagai guru, sebagai penuntun, dan pemberi teladan menjadi sangat penting dalam pertumbuhan karakter baik pada diri anak. Perkembangan pendidikan di Indonesia telah melewati jalan yang sangat panjang. Dari berjalannya waktu, terjadi transformasi pendidikan agar arah pendidikan di Indonesia menjadi lebih baik lagi. Transformasi pendidikan di Indonesia biasanya mulai dilakukan dari kurikulum yang digunakan, teknik mengajar guru, cara mengakses pelajaran, dan tempat belajar. Pendidikan di Indonesia sekarang sudah lebih baik, apalagi dengan hadirnya teknologi yang semakin canggih, yang sangat memudahkan guru dalam mengajar murid-muridnya. Orang hebat bisa melahirkan karya-karya yang bermutu, tetapi guru yang bermutu bisa melahirkan ribuan orang-orang. Nilai-nilai guru penggerak. Yang pertama adalah berpihak pada murid. Kedua, inovatif. Ketiga, mandiri. Keempat, kolaboratif. Kelima, reflektif. Kelima nilai-nilai guru penggerak tadi adalah nilai-nilai yang akan saya kembangkan di masa mendatang sebagai seorang guru penggerak. Bagaimana gambaran diri saya sebagai guru penggerak di masa mendatang? Berikut ini adalah pemaparan yang akan saya tampilkan. Peran-peran ini akan saya ambil untuk saya terapkan sebagai seorang guru penggerak di masa yang akan datang. Yang pertama adalah berpihak pada murid. Seorang pendidik berperan sebagai among belajar bagi siswanya. Saya akan memberikan pembelajaran yang berpihak pada murid, mengutamakan kepentingan murid, dan mengutamakan keberpihakan kepada murid. Kegiatan yang sudah dan akan saya lakukan secara berkelanjutan tentang berpihak kepada murid antara lain yaitu yang pertama adalah memberikan anak untuk memilih kegiatan pembelajaran apa yang akan mereka lakukan di setiap kali kegiatan pembelajaran. Kedua, memberikan kesempatan kepada anak untuk tampil, memberikan mereka apresiasi. Kemudian yang ketiga, memberikan anak ruang dalam kegiatan-kegiatan pembelajarannya. Yang kedua, inovatif. Nilai guru penggerak inovatif itu, guru sebagai pemimpin pembelajaran akan selalu berinovasi dalam dunia pendidikan dengan mengikuti tuntutan zaman. Nilai inovatif yang saya miliki diharapkan dapat meningkatkan minat dan bakat siswa. Kegiatan inovatif yang sudah dan akan saya lakukan secara berkelanjutan antara lain yang pertama adalah menggunakan media-media sosial yang sudah ada saat ini dan mengembangkannya menjadi sebuah media pembelajaran bagi anak. Di era digital sekarang, anak-anak tidak bisa dihindarkan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang ada. Kita sebagai guru harus punya inovasi-inovasi tersendiri untuk menyikapi berkembangnya teknologi yang ada saat ini. Sesuai dengan apa yang sudah pernah dipelajari, kita bisa mengamati, meniru, dan memodifikasi. Nilai guru penggerak berikutnya yaitu mandiri. Seorang guru harus memiliki kemauan dan motivasi diri yang kuat untuk belajar. Saya ingin melakukan perubahan mulai dari diri saya sendiri, agar nantinya menjadi teladan belajar yang baik bagi murid. Kegiatan nilai mandiri yang sudah dan akan saya lakukan secara berkelanjutan yang pertama adalah melakukan kegiatan yang menambah pengetahuan, menambah keterampilan saya yaitu dengan cara mengikuti kegiatan-kegiatan belajar bersama melalui webinar, melalui pelatihan. Yang kedua adalah berkolaborasi bersama teman-teman satu sekolahan untuk memberikan
salah satunya dorongan agar kita bisa berkembang. Kemudian bekerja sama dalam kelompok belajar guru kelas 4 di kecamatan ataupun melakukan kegiatan kepelatihan secara daring bersama-sama dengan guru dari seluruh Indonesia. Saya sudah melakukannya, yaitu dengan mengikuti kegiatan sertifikasi guru, begitu juga dengan kegiatan-kegiatan yang ada di PMM dan kegiatan yang berkelanjutan di akun SIM PKB Guru. Nilai guru penggerak yang berikutnya adalah kolaboratif. Seorang guru harus memiliki jiwa sosial, di mana guru harus bekerja sama dengan berbagai pihak, seperti bekerja sama dengan teman sejawat, wali murid, dan bahkan dengan siswanya. Nilai kolaboratif yang akan saya kembangkan yaitu merangkul teman sejawat, wali murid, dan siswa dalam melaksanakan kegiatan belajar. Kegiatan nilai kolaboratif yang sudah dan akan saya lakukan secara berkelanjutan, yang pertama adalah melakukan kegiatan belajar bersama lewat kegiatan KKG Guru, dan juga melakukan kegiatan sosialisasi bersama wali murid, bersama siswa, dan dengan rekan-rekan satu profesi yang ada di Kecamatan Purwanegara. Nilai guru penggerak yang selanjutnya adalah reflektif. Sebagai seorang pengajar, sudah seharusnya saya memiliki pola pikir yang terbuka dan selalu melakukan evaluasi terhadap diri saya. Nilai reflektif yang akan saya kembangkan yaitu mengevaluasi yang sudah baik, memperbaiki dan mengembangkan yang perlu dikembangkan di dalam pendidikan. Kegiatan yang akan saya lakukan ataupun yang sudah saya lakukan untuk kegiatan nilai reflektif yang akan saya lakukan berkelanjutan nanti adalah yang pertama, melakukan evaluasi pada setiap pembelajaran, membuat modul ajar yang sesuai dan diinginkan oleh anak. Rancangan tindakan aksi nyata. Latar belakang. Yang pertama, murid tidak suka dengan peraturan yang membuat mereka dihukum ketika melakukan pelanggaran. Biasanya, hukuman yang diberikan akan membuat murid malu. Yang kedua, pada akhirnya akan membuat murid merasa tertekan dengan sanksi yang diberikan. Padahal, ketika anak berbuat salah, pasti ada sebab. Maka dari itu, kita selaku guru harus dapat mendampingi murid ketika mereka berbuat salah. Tujuan aksi nyata. Yang pertama, menciptakan murid yang merdeka dan disiplin diri yang kuat. 2. Menumbuhkan budaya positif di sekolah dengan meyakini nilai-nilai kebajikan universal. Tolak ukur aksi nyata yang saya buat. Terbentuknya keyakinan kelas melalui kegiatan kesepakatan kelas yang dilakukan oleh wali kelas dan siswa. Siswa mampu menerapkan dan menjalankan keyakinan kelas yang telah dibuatnya. Keyakinan kelas ini sejatinya nantinya akan membentuk menjadi keyakinan sekolah, di mana nilai-nilai ini bisa diterapkan pada sekolah. Lini masa tindakan. Langkah-langkah tindakan yang harus dilakukan. Yang pertama, menghadap kepala sekolah untuk menjelaskan pentingnya penerapan budaya positif dan keyakinan kelas di sekolah. 2. Mengumpulkan rekan guru untuk melakukan diseminasi. 3. Berkoordinasi dan berkolaborasi dengan rekan guru untuk membuat keyakinan kelas di kelasnya masing-masing. 4. Memantau dan merefleksi keyakinan kelas yang telah dibuat. Dukungan yang dibutuhkan. Yang pertama adalah dukungan dari kepala sekolah, rekan guru, dan siswa. Agar semua keyakinan kelas yang sudah kita buat dapat terlaksana dengan baik.
Sarana dan prasarana di sekolah pun harus kita penuhi guna untuk menumbuhkan budaya positif di sekolah. Selain itu, bekerja sama dengan orang tua murid mengenai budaya positif yang akan dilakukan di rumah juga kita butuhkan kerjasamanya. Berikut ini merupakan diseminasi mengenai penerapan budaya positif yang saya lakukan di sekolah saya. Setelah pemaparan diseminasi ini, saya akan menampilkan sebuah video di mana video itu adalah video aksi nyata saya berada di sekolah bersama murid-murid, bersama guru tentang budaya positif, pembelajaran, dan aksi nyata lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Kepala Sekolah SMP 1 Parakan, Negara Kabupaten Negara. Yang saya hormati Bapak Ibu guru, selaku guru di SMP 1 Parakan yang saya hormati juga. Hari ini saya akan melakukan yaitu diseminasi tentang materi pada modul 1.4 aksi nyata, yaitu tentang budaya positif. Aksi nyata ini memang saya rancang dan saya buat untuk memenuhi tugas yang ada di guru penggerak. Di sini saya akan menerapkan yaitu tentang penerapan budaya positif. Ya. Konsep utama dalam budaya positif. Konsep utama dalam budaya positif itu yang salah satunya adalah perubahan paradigma belajar. Yang kedua adalah disiplin positif. Kemudian yang ketiga kebutuhan dasar manusia. Yang keempat motivasi perilaku manusia. Yang kelima posisi, kontrol, restitusi, serta yang terakhir nanti adalah segitiga restitusi. Budaya positif ini adalah budaya yang baik, yang dimana harus ada di sekolahan itu kita gunakan. Budaya positif ini benar-benar bisa diterapkan kepada peserta didik atau murid kita. Ya, yang pertama tentang pembelajaran dengan paradigma baru. Pembelajaran dengan paradigma baru ini adalah pembelajaran yang bisa menuntut kebutuhan dalam tahap perkembangan peserta didik kita. Salah satunya yaitu untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila yang sekarang menjadi sebuah paradigma baru di dunia pendidikan. Dengan beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, kemudian mandiri, bernalar kritis, kreatif, kemudian gotong royong dan berkebinekaan global. Yang berikutnya adalah tentang disiplin positif. Disiplin positif ini adalah merupakan sebuah budaya yang dimana budaya ini menjadi sesuatu yang harus dilakukan oleh seseorang. Walaupun itu orang itu melakukannya sendiri maupun juga melakukannya dengan orang lain. Bagaimana untuk mendapatkan budaya positif dan budaya disiplin ini? Yaitu dengan cara kepatuhan. Kita cenderung menghubungkan disiplin dengan ketidaknyamanan. Sebagai seorang guru dan pendidik, kita itu memiliki tujuan, yaitu memiliki keinginan menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri yang baik, sehingga mereka dapat berperilaku yang baik sesuai dengan nilai-nilai kebajikan universal. Disiplin
Disiplin positif merupakan salah satu cara menerapkan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan anak untuk melakukan sesuatu tanpa ancaman. Nah, berikutnya tadi ini ya tentang disiplin positif. Artinya ini disiplin positif adalah ketika kita melakukan sebuah aturan di dalam sekolahan atau di dalam kelas bersama anak, kita lebih mengedepankan bahwa itu sebuah aturan yang mendisiplinkan, tetapi di dalamnya biasanya bisa menjadi sebuah ancaman ketika itu dilakukan untuk anak. Contohnya saja, misalnya ketika kita sedang melakukan kegiatan belajar. Saya juga pernah mengalami ketika jadi murid, sedang ngalamun di pembelajaran kelas, tiba-tiba ditunjuk oleh guru, itu rasa sekali kaget dan tidak tahu apa-apa. Tiba-tiba ditunjuk oleh guru, maju ke depan, seperti terasa tereksekusi. Walaupun sebenarnya itu kesalahan kita sendiri, ya karena kita memperhatikan, tetapi kita menerima sanksinya, maju ke depan, suruh untuk mengerjakan soal yang ada di depan. Ketika tidak bisa, ya di situ kita pasti punya rasa-rasa yang bersalah sekali. Nah, ketika ini aturan ini jangan menjadi sebuah ancaman bagi anak-anak kita, tetapi menjadi sebuah pembelajaran. Terus yang kedua adalah tentang kebutuhan dasar manusia. Salah satunya yang pertama adalah bertahan hidup. Bertahan hidup itu artinya adalah kebutuhan-kebutuhan yang harus terpenuhi, seperti halnya adalah makan, terus kebutuhan sandang, makan dan lain sebagainya. Itu adalah untuk bertahan hidup. Seringkali kita juga pernah mendengar bahwa jangan pernah memberikan pelajaran kepada anak sebelum perut mereka itu kenyang atau terisi. Seperti halnya ketika pagi-pagi, mengapa kita harus sering mengingatkan anak untuk sarapan agar dapat memahami pelajaran dengan baik. Ini salah satunya pertahanan hidup itu juga bisa diterapkan dalam hidup. Kemudian kasih sayang dan rasa aman. Bagaimana Mas Solihin, kasih sayang ini kan sangat penting ya. Bagaimana Mas Solihin menganggap bahwa rasa sayang ini menjadi rasa yang aman, Mas Solihin? Pada peserta didik. Ya, pada peserta didik. Kita memberikan kasih sayang sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Iya, betul. Memberikan rasa kasih sayang. Karena apa? Kalau kita itu tidak memberikan rasa kasih sayang, memperhatikan satu anak, misalnya ada satu anak yang merasa dirinya itu bodoh, merasa dirinya itu tidak bisa apa-apa. Nah, di sanalah sebenarnya anak itu ingin terlihat oleh guru. Kalau anak itu tidak terlihat oleh gurunya, dia akan terus merasa bahwa dirinya seperti tidak dianggap di dalam kelas. Ini juga adalah rasa kasih sayang dan rasa aman. Guru harus berperan semacam itu. Terus penguasaan, kemudian kebebasan, dan yang terakhir adalah kesenangan. Di mana kita harus benar-benar bisa membuat suasana pembelajaran itu menyenangkan. Makanya kita harus memiliki pembelajaran yang berpihak pada anak. Selanjutnya yaitu tentang motivasi perilaku manusia. Motivasi merupakan sebuah dorongan yang ditimbulkan oleh diri seseorang sendiri secara sadar maupun tidak sadar dengan sebuah tujuan tindakan tertentu. Yang pertama adalah menghindari, mendapatkan, dan menghargai. Menghindari itu adalah seperti menghindari ketidaknyamanan, seperti hukuman. Kemudian mendapatkan itu seperti kita mendapatkan imbalan dari apa yang sudah kita lakukan. Menghargai nilai-nilai kebajikan diri sendiri. Kemudian konsep disiplin dengan identitas gagal, yaitu salah satunya adalah dengan memberi hukuman, yang satunya adalah memberikan penghargaan. Memberikan hukuman itu cenderung menyakitkan murid menjadi takut, kemudian tidak mau ikut pelajaran. Nah, seperti yang saya contohkan tadi itu, ketika kita mengikuti pelajaran tiba-tiba ditunjuk oleh guru, ya, posisi kita sedang ngantuk,
oleh guru kita tidak bisa kalau kita tidak memahami materi. Penghargaan tidak efektif, merusak hubungan, mematikan kreativitas, serta menghukum. Nah, salah satunya penghargaan ini biasanya kalau kita sering kali memberikan sesuatu untuk anak didik kita, barang ataupun apa sebagai penghargaan, pasti ada anak yang iri. Aku tidak pernah dapat itu loh sama Pak Haji. Wah, besok aku nggak mau berangkat sekolah. Nah, anak ini merasa bahwa dirinya berbeda dari yang lainnya. Nah, ini harusnya dihindari. Kemudian konsep disiplin, pendekatan restitusi, sebuah cara penanaman disiplin positif. Pengertian restitusi adalah menciptakan sebuah kondisi bagi murid atau peserta didik untuk memperbaiki kesalahan, sehingga mereka tidak merasa bersalah lagi dan bisa kembali ke kelompoknya masing-masing dengan rasa dia tidak bersalah, tidak bersembunyi lagi. Terus unsur-unsur yang ada di restitusi adalah dengan cara menebus kesalahan-kesalahan itu, memperbaiki hubungan, kemudian memberikan tawaran tapi tidak memaksa ya, untuk sebuah menebus sebuah kesalahan. Tawaran bukan paksaan, fokus pada karakter bukan tindakan. Perbedaan kasus siswa yang sering tidak mengerjakan tugas. Salah satunya adalah kelas saya itu saya menemukan anak yang sering sekali tidak mengerjakan PR. Hukuman yang dulu pernah saya lakukan yaitu salah satunya adalah memberikan hukuman pada anak untuk membersihkan kelas, ya, membersihkan kelas. Kemudian salah satunya konsekuensinya, biasanya guru memberikan konsekuensi dengan mengerjakan PR pada jam istirahat. Itu pernah saya lakukan juga. Jadi anak terzolimi lagi tidak mendapatkan jam istirahatnya, tetapi untuk mengerjakan PR. Nah, restitusi yang sebaiknya harus kita lakukan agar mengembalikan anak menjadi pribadi yang positif kembali adalah dengan guru menanyakan tentang keyakinan kelasnya, tentang nilai-nilai kebaikan yang sudah dibuat di kelas, sesuai apa tidak dengan tindakannya, dan membantu siswa itu menyelesaikan masalahnya tadi. Apa sih yang menyebabkan kamu menjadi tidak mengerjakan PR? Oh, ternyata karena tidur terlalu malam, tidak sempat menjadwal buku-buku yang dimasukkan ke dalam kelas. Itu menjadikan anak akhirnya telat bangun dan lupa bahwa kemarin ada PR, ataupun sudah mengerjakan PR tapi lupa tidak membawa bukunya. Kemudian 5 posisi kontrol restitusi. Nah, ini kita sebagai seorang pendidik pasti juga pernah mengalami 5 hal ini. Menjadi penghukum, membuat rasa bersalah kepada anak, terus menjadi teman. Dalam artian menjadi teman itu kadang-kadang kita dihadapkan menjadi seorang guru itu juga harus dekat dengan anak. Tetapi malah sekarang itu anak terlalu dekat dengan gurunya, jadi tidak ada batasan, ya, tidak ada batasan, tidak ada norma dan etika. Kadang-kadang melewati itu. Seorang guru, seorang anak merangkul bukunya, terus merangkul, megang-megang rambut kepala, itu kan. Kadang-kadang karena saking dekatnya dia dengan gurunya, menjadikan sebuah pertemanan yang tanpa batas. Terus sebagai pemantau. Kemudian yang terakhir, penempatan yang harus dilakukan oleh guru adalah menjadi seorang manajer, di mana guru harus bisa berperan kepada anak-anaknya. Ketika anak berbuat salah, tidak langsung menghakimi dia, tetapi harus mengembalikan dia ke identitas awalnya seperti apa, dan terus dikembalikan kepada kelompokan agar anak-anak ini bisa melalui tahapan yaitu dengan cara restitusi. Contoh penerapan 5 posisi kontrol. Kasus siswa tidak memakai atribut lengkap ketika berangkat sekolah. Ada dasi, ya.
terus seragam tidak sesuai. Biasa kita temukan saat anak berangkat sekolah. Alasannya bermacam-macam. Bahkan juga kadang-kadang menemui anak yang kelas-kelas tinggi, ada yang pakai baju olahraga sudah dari rumah, ada juga yang sudah pakai olahraganya di sekolah atau bawa baju ganti. Biasanya ditemukan di kelas-kelas tinggi, ada yang seperti itu karena anak-anaknya menginginkan sesuatu yang simpel, jadi semau olahraga ya tanpa harus ganti baju. Kemudian salah satunya adalah contoh penerapan lima posisi kontrol tadi, menghukum harus patuh pada aturan-aturan. Nah, memberi sanksinya seperti baris di depan kelas ataupun di depan lapangan upacara bagi anak-anak yang tidak membawa atribut lengkap, merasa seperti terhakimi. Terus membuat merasa bersalah. Berapa kali Bapak harus memberitahu kamu bahwa kamu tidak mengerjakan tugas, kamu tidak pakai atribut lengkap. Contohnya seperti itu. Sebagai teman, ayolah yang tertib ya, buat Bapak guru dan Ibu guru bangga. Kali ini tidak apa-apa kamu salah, karena kita juga pernah menjadi murid dan tahu bagaimana ketika menjadi murid yang salah dalam melakukan suatu tugas. Pemantau, nah, kamu sudah melanggar, apa konsekuensinya? Nah, di sini adalah seperti seorang pemantau. Kalau manajer adalah apakah kamu tahu kesalahan kamu? Jadi biasanya kita tanyakan kepada anak apa kesalahannya. Kira-kira bagaimana kamu akan memperbaiki kesalahannya? Ini kita kembalikan ke anak. Jika anak punya kesalahan, kita tanyakan kembali. Apa sih sebenarnya yang terjadi? Kamu tahu kesalahannya apa? Kira-kira bagaimana kamu akan memperbaiki kesalahan itu? Seperti halnya ketika di kelas ada anak menumpahkan minuman di meja temannya. Ya, di situ ada rasa bagaimana anak itu untuk memperbaiki kesalahannya itu dengan apa? Mencari kain lap untuk mengelap meja temannya tadi, mengepel lantainya agar bersih kembali. Itu merupakan rasa tanggung jawab yang dia miliki. Berikutnya adalah keyakinan kelas. Mengapa keyakinan kelas? Kenapa tidak peraturan saja? Karena apa? Peraturan dan keyakinan itu merupakan sebuah yang berbeda. Nah, peraturan itu harus ditaati, dan di situ aturan-aturan itu sebenarnya seperti memaksa. Nah, dalam ini ada tentang keyakinan. Keyakinan seperti kalau kita harus mencuci tangan dulu sebelum makan, ya, itu kan ada konsekuensinya. Kenapa kita harus mencuci tangan? Karena apa? Agar kita terhindar dari penyakit. Kemudian, nah ini kegiatan keyakinan kelas yang sudah saya kerjakan di sekolah bersama anak-anak, yaitu tentang berdiskusi dengan siswa. Kemudian ini merumuskan peraturan menjadi sebuah keyakinan. Jadi sebelum merumuskan keyakinan kelas, anak-anak itu suruh menulis tentang aturan-aturan yang ingin dia gunakan di kelas mereka. Nah, ini setelah itu kita rumuskan peraturan itu menjadi sebuah keyakinan. Nah, ini keyakinan kelas. Kemudian setelah itu kita teruskan lagi menjadi nilai-nilai kebajikan, ya. Nah, sampai nantinya keyakinan kelas ini akan merucut. Bagaimana pembentukan keyakinan kelas? Nah, keyakinan kelas ini lebih abstrak daripada peraturan, berupa pernyataan universal dibuat dalam bentuk positif. Bagaimana pembentukan keyakinan kelas? Sedikit saja agar mudah diingat, sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah agar mudah diterapkan. Semua warga kelas dilibatkan saat membuat. Nah, ini salah satu contoh keyakinan kelas atau kesepakatan kelas yang sudah dibuat, mengerucut pada tindakan seperti tidak berbicara sendiri. Nah, berarti jangan berbicara dengan teman ketika pelajaran. Jadi salah satunya adalah dengan tidak berbicara sendiri. Datang tepat
waktu, mengerjakan tugas, buang sampah di tempatnya. Kemudian ada segitiga restitusi. Segitiga restitusi itu ada 3, yaitu syarat pertama adalah menstabilkan identitas, menanyakan keyakinan, memvalidasi tindakan yang salah, kemudian menanyakan keyakinan. Lanjut, penerapan segitiga restitusi, menstabilkan identitas. Kita akan melakukan hal terbaik yang bisa kita lakukan kepada anak ketika anak melakukan sebuah kesalahan. Kemudian validasi tindakan yang salah. Semua perilaku memiliki alasan. Jadi kita cari alasan kenapa anak ini menjadi salah. Mengapa dia berbuat salah. Itu pasti ada alasan. Jadi kita tidak harus menghakimi anak tersebut ketika melakukan kesalahan. Kemudian menanyakan keyakinan. Kita semua memiliki motivasi internal. Jadi menanyakan keyakinan apakah yang dilakukan itu benar, terus bagaimana anak itu nanti akan mengembalikan dirinya ke identitas yang positif. Nah, kesimpulan dari ini semua adalah kita harus menjadi seorang pendidik yang bisa menerapkan diri kita menjadi pendidik yang berpihak pada anak, terus menjadi seorang penuntun bukan penuntut. Kemudian kita itu sebagai guru adalah sebagai seorang petani. Bagaimana seorang petani? Guru itu ibarat petani, anak itu ibarat bibit sebuah tumbuhan, dan tanah itu adalah sekolah. Jadi bagaimana seorang bibit itu bisa tumbuh dengan hebat, bisa tumbuh menjadi buah atau menjadi tanaman yang sangat-sangat luar biasa, tergantung bagaimana kita sebagai seorang petani merawatnya, memberikan pupuk. Sekolah atau tempat menanam tanaman tadi itu juga salah satu bentuk untuk bagaimana anak itu terlengkapi fasilitas di sana. Bagaimana tanahnya banyak pupuknya atau tanahnya subur, itu juga berpengaruh. Karena apa? Anak itu ketika lahir sudah membawa bakatnya masing-masing. Jadi bukan kertas kosong lagi, tetapi memiliki bakat alami kelahiran, di mana bakat itu seperti garis-garis sama, yang dimana kita sebagai orang pendidik dan sebagai seorang guru atau orang tua akan memberikan goresan-goresan itu menjadi garis yang terlihat sangat nyata dan terlihat sangat baik. Demikian pemaparan dari saya, diseminasi budaya positif di sekolah. Kurang lebihnya saya mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang berkenan. Dari topik pada wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masing-masing dari peserta Bapak Ibu guru sekalian, apakah sesuai dengan visi tadi dan beban prakarsanya dibaca masing-masing ini dari siswa yang bawa adalah dari Bapak Guru baca satu. Apakah sudah sesuai atau belum? Misalkan masih ada yang janggal ataupun yang belum masuk ke dalam visinya Pak Bayu, monggo diberi masukan untuk bisa merubah atau tetap menggunakan visi yang sudah dibuat oleh Bapak Bayu. Mungkin monggo Pak Bayu. Dari pertanyaan dan jawaban Bapak Ibu guru semuanya, itu dalamnya adalah kita memimpikan murid-murid yang sangatnya sopan, disiplin, cerdas, kemudian berkarakter seperti sesuai dengan profil pelajar Pancasila, beriman bertakwa kepada Tuhan yang Allah Subhanahu wa taala dan juga berakhlak mulia adalah apa ini Kristi? Ya, kehidupan di dunia dan akhirat, kompetensi dan keberhasilan lainnya mengikuti. Ya, tadi visi saya kan intinya tentang berkarakter tadi berkarakter, yaitu tentang terwujudnya peserta didik yang tampil, unggul dan berkarakter, profil pelajar Pancasila. Bermimpi yang sama ya. Dalam Luar biasa ya, bagus. Yang keduanya, kita percaya bahwa murid adalah ingin menguasai bahwa murid adalah satunya adalah generasi penerus
menguasai pelajaran, ya terutama pelajaran bahasa Jawa, terus individu yang memiliki keunikan yang berbeda-beda, punya kemampuan bawaan yang berbeda, kemudian generasi penerus bangsa dan sebagai akar mempertahankan persatuan, terus menjadi seorang anak yang baik. Itu merupakan jawaban dari pertanyaan kedua. Kemudian yang ketiga adalah di sekolah kita mengutamakan yang satunya adalah pendidikan keterampilan dan pengetahuan, ini yang anak tadi tulis. Kemudian ini belajar, terus pendidikan keterampilan dan pengetahuan. Kemudian kebutuhan siswa harus terpenuhi dalam sekolah. Kemudian kerjasama dan untuk mewujudkan harus ada kolaborasi. Kemudian sopan santun, menghormati perbedaan dan menjaga persatuan. Kemudian kenyamanan baik untuk siswa maupun warga sekolah, itu yang pertama. Kemudian untuk yang keempat, murid di sekolah kita sadar betul bahwa mereka ingin pintar, mereka ingin pandai, mereka ingin berkarakter. Ini jawaban dari sana. Terus dari Bapak Ibu Guru menginginkan peningkatan kecerdasan. Ya, ini yang merupakan impian kita semua. Terus butuh motivasi belajar. Mereka mempunyai karakter dan kekhasan yang berbeda-beda. Kemudian sekolah adalah tempat yang aman untuk mereka belajar. Ini harus kita wujudkan, ya, terutama untuk sekolah adalah tempat yang aman untuk mereka, karena sebenarnya sekolah itu merupakan rumah kedua bagi mereka. Kalau anak tidak betah di rumah mereka, itu berarti ya kita harus mencoba agar sekolah ini menjadi sekolah yang aman untuk mereka. Karena kebetulan juga sekolah kita berada di langsung jalan raya, untuk kita harus mempunyai proteksi yang berlebih juga ke depannya untuk agar anak-anak kita ini bisa aman dan nyaman ketika belajar di sekolah. Kemudian kita sebagai warga di sekolah ini yakin untuk jawaban dari anak-anak ini bisa belajar mandiri, ya, berwawasan. Oke. Terus dari Bapak Ibu Guru memajukan sekolah dengan cara berkolaborasi dan saling melengkapi. Ya, ini sangatlah penting karena setiap kegiatan di dalam sekolah, isi maupun misinya dalam sekolah itu tidak bisa berjalan dengan baik ketika kolaborasi di dalamnya itu tidak bisa berjalan. Terus ini menjadi sekolah yang maju dan sebagai siswa juga ingin menjadi sekolah yang memiliki karakter yang baik, terus saling bekerja sama, membantu dan menjadi pintar yang baik oleh bersama jawabannya bisa tumbuh berkembang. Kemudian yang keenam, kita dan warga di sekolah ini paham bahwa bisa belajar mandiri, sabar dan baik hati, ya, bisa belajar mandiri dan bisa menjadi lebih sabar lagi di sekolah kita. Kita di warga sekolah itu harus paham bahwa setiap kegiatan pembelajaran itu harus bisa membentuk anak-anak ini ingin belajar yang mandiri, ingin mengembangkan karakter mereka masing-masing, ingin menjadi anak-anak yang sabar dan baik hati. Ya, visi sekolah tidak akan pernah terwujud hanya tanpa adanya kerjasama, kolaborasi. Ya, ini dari tadi kita sudah mendengarkan ini bahwa sekolah tidak bisa bergerak tanpa adanya kolaborasi. Terus untuk meningkatkan belajar sebagai warga sekolah, ya, meningkatkan semua belajar inovasi dalam pembelajaran bagi semua warga sekolah, terutama kita sebagai guru, dan bahkan kita sebenarnya juga harus mengedukasi Bapak Ibu wali murid, Bapak orang tua siswa agar bisa benar-benar mereka
berperan juga di rumah dalam hal pendidikan anak. Jadi kalau kita di sekolah sudah memberikan pembelajaran, sebaiknya harusnya ada interaksi balik dari mereka di rumah dalam kegiatan pembelajaran mereka di rumah. Kemudian kolaborasi antara warga sekolah ya akan tercapai tujuan pembelajaran. Kemudian banyak perbedaan sehingga harus menyadari perbedaan tersebut ya. Karena di dalam satu sekolah pasti memiliki satu karakter masing-masing guru itu pun berbeda. Nah, bagaimana kita juga harus saling memahami bahwa kita punya visi, kita punya misi bersama-sama untuk memajukan sekolah. Sebaiknya kita harus bisa menyambungkan ego dan menyampingkan ambisi kita masing-masing untuk keberhasilan sekolah yang kita inginkan. Ini ya sudah terlepas. Dari kesimpulannya yang sudah diambilkan mereka ya, pesertanya sudah sesuai dengan visi Pak Bayu belum? Visi penggeraknya sudah Ya, dalam visinya sudah mantap semuanya. Ya, karakter dari profil pelajar Pancasila itu kan memang harus lebih luas ya. Salahnya sangat luas dan harus butuh kolaborasi antara satu dan yang lainnya agar terwujud anak-anak yang terampil dan unggul. Iya, ya berarti di sini sudah kata-kata yang sudah diberikan semuanya sudah masuk masuk ke dalam visi guru penggeraknya semuanya ya. Proses ya Pak sekalian, itu baru dalam 1 bulan 2 bulan jalan ya. Dalam proses jadi memiliki visi ini disimpulkan karena sudah sesuai. Berarti mimpi dan harapan dari warga sekolah yang ada sekitar SD 1 Parakan adalah sama dengan visi dari guru penggerak Bayu Iba Sudaji. Terima kasih kepada semuanya, dukungannya, motivasinya termasuk bagus ya Pak Ngapunten walaupun itu saya perintah untuk ngisi-ngisi di sini sisanya aku dari Ibu Pak Kalibah, Pak Ngapunten sama Ibu. Tapi karena sebagai peserta ya harus saya ikutkan mengisi di sini. Terima kasih. Terima kasih. Gue bersama-sama dalam bekerja ini proses butuh waktu dan satu kolaborasi sehingga Pak Haji tidak bisa berjalan sendiri untuk bisa menerapkan dari visi penggeraknya. Butuh kolaborasi kerjasamanya sehingga dapat berjalan dengan lancar. Tidak bisa berjalan sendiri Pak Haji dorong sendiri tidak ada, tapi harus bangun Bapak Ibu sekalian jelas kolaborasi dan masukan serta kritikan saran juga diberikan kepada Pak Haji karena dalam proses banyak sekali hal-hal yang harus dipelajari karena kita semuanya di dalam berbeda adalah yang nomor 4 itu murid di sekolah kita sadar bahwa sekolah kita itu membutuhkan murid-murid yang pandai, yang terampil untuk menjadi anak-anak yang itu bisa dibuat sama kalian, mintanya sama kelas 6 kalau bingung. Gampang sulit memandang suaranya, pula kulit kepena ini. Oh, dinemo renyoake dalam kentuka tipu sulit sikane, pula kulit kepena ini. Oh, dinemo sulit sehingga tendangan. Ya, ayo keluarkan suaranya, keluarkan. Kamu harus berjiwa lagi. Yo
jemu-jemu karo mesem guyu ilangake rasa luka lesu Aden jawil mas jepul wis sore katon awe-awe yogane becik bali wae kene esuk-esuk kumandang nyambut gawe kode banget Kambang sole ngomandang suarane Tola-tole kapenak mudine Oh inengo ngejokake bareng ketupat Tepung sole sing kendangane Sole ngomandang suarane Tola-tole kapenak mudine Oh, linemu ngejokake bareng ketupat Tepung sole sing kendangane Pas yang nyanyi ketong ke, nang gitu Pak Haji. Aduh ini dia tuh. Ini tuh maju tuh. Pukul nih. Ya. Maulana sini Maulana. Orang sini kafe nyanyi kafe. Ayo.
Ambilin nggak apa-apa. Selamat pagi Nanda. Ya, Nanda tahu nggak itu Pak Guru ke Nanda kenapa? Mau bilangin apa? Nanda waktu itu berangkat sekolah ya. Nah, kira-kira alasan Nanda nggak berangkat sekolah kenapa? Pas kelas 1 ada apa? Iya, ada corona. Terus nggak pernah berangkat, jadinya itu kebiasaan, jadi nggak berangkat. Nah, kira-kira kebiasaan kamu itu yang nggak pernah seperti sering sekali nggak berangkat sekolah itu sesuai dengan keyakinan kelas apa tidak? Tidak. Nah, sebaiknya nanti kamu mau nggak merubah kebiasaan kamu itu yang sering tidak masuk sekolah, sekarang dijadikan sering masuk sekolah, bisa apa enggak? Bisa. Oke. Nah, ketika kamu nggak berangkat sekolah, orang tua tahu apa enggak? Tahu. Terus orang tua kamu bilang apa? Nah, kita maksud berangkat sekolah, tapi kamu nggak mau. Nah, harusnya kamu itu mendengarkan orang tua kamu. Karena apa? Orang tua kamu itu pasti menginginkan yang terbaik buat Nanda. Kamu punya cita-cita pengen jadi apa? Pengen jadi apa? Pelatih pencak silat. Sering ikut pencak silat. Iya. Nah, itu kan bakat yang bagus Nanda. Ya, apalagi kalau kamu ditambah di sekolahan juga sering berangkat sekolah ya. Nah, kedepannya Pak Guru minta ya kamu harus sering-sering rajin berangkat sekolah ya. Pak Guru minta itu karena apa? Sekolah itu pentingnya buat kamu nanti, bukan sekarang. Memang sekarang sekolah kayak berangkat sekolah pagi sampai siang ya, lebih pengen di rumah nonton TV. Nah, itu adalah keinginan yang sementara, kebahagiaan yang sementara. Tapi kalau kamu benar-benar ingin bahagia yang sangat jauh nanti sampai tua, makanya kamu berangkat sekolah dan jangan sering bolos ini. Aku yakin Nanda kan anak yang baik, Nanda pinter pencak silat. Nah, itu jadikan kepintaran pencak silat itu jadi motivasi Nanda dan sekolah rajin ya. Oke, jadi besok Anda ketika ada rasa malas berangkat sekolah, Nanda jadi harus lebih ingat lagi bahwa Nanda ingin jadi guru pencak. Oke, terima kasih Nanda ya. Sekarang Nanda boleh ke kelas. Oke, makasih ya. Perkenalkan, nama saya Ananda Hermawan, kelas 4 SD Negeri 1 Parakan. Hari kemarin saya melakukan kesalahan, yaitu sering tidak masuk sekolah. Awalnya saya merasa takut dipanggil Pak Aji ke kantor. Saya takut dihukum karena kesalahan saya. Tapi ketika sampai di kantor, saya ternyata tidak dihukum, hanya dinasehati untuk semangat sekolah. Terima kasih Pak Aji, saya berjanji tidak mengulanginya lagi. Demikian aksi nyata yang telah saya buat. Semoga dapat menginspirasi Bapak Ibu hebat dimanapun Anda berada. Terima kasih, salam sehat dan bahagia.